Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video keempat, ya, keempat saya akan menggabungkan tiga topik dari bukunya Bovi dan juga bukunya Suwatno menjadi satu. Jadi ini bagian dari eh, beberapa tahap, tapi saya jadikan satu because I think that would be better, ya. Jadi saya jadikan satu aja. Topik besarnya adalah menulis pesan bisnis. Tapi di video ini saya akan jelaskan eh, perencanaannya, planningnya, writingnya, menulisnya, sampai completingnya, sampai benar-benar siap untuk di eh, dibaca oleh audiens, target audiensnya. Oke, jadi ini fase dari menulis pesan bisnis itu adalah perencanaan, menulisnya sama completing. Terlihat kok gini banget gitu ya, menulis pesan bisnis, tapi again, poin dari komunikasi bisnis itu kan kita memastikan bahwa apa yang ingin kita sampaikan itu dapat diterima oleh target audience. Jadi eh, apa namanya, proses perencanaan, nggak harus perencanaan yang detail ya, mungkin ada beberapa pesan bisnis yang kita harus rencanakan outline-nya atau poin-poinnya dulu, bahkan diskusi dulu, brainstorming dulu, atau sekedar kita eh, punya gambaran tapi kita bisa langsung ke writingnya. So it depends on the situation, it depends on the context, it depends on what we want to write and to whom, ya, kepada siapanya. Jadi ini detail detail dari tahapan planning, writing, sama completing. Kalau planning itu yang tadi saya bilang, analyze the situation. Situasinya ini untuk apa? Situasi itu biasanya terkait sama purpose atau tujuannya. Tujuannya ini untuk apa? Kalau di video sebelumnya saya jelaskan beberapa contoh, kayak misalkan uh, uh, nagih invoice gitu misalkan, atau nggak usah nagih deh, kita kirim invoice. Kita kirim invoice itu kan tujuannya untuk reminder biasanya gitu, untuk mengingatkan kepada klien bahwa kita kirim dokumen ini, kamu bayar tanggal sekian. Nah, berarti kan tujuannya menginformasikan dengan eh, dokumen pendukung, yaitu invoice. Nah, nanti planningnya akan berbeda ketika kita mau nagih. Jadi kayak misalkan dokumen fakturnya kita sudah kirim 1 bulan sebelumnya gitu kan ya, dengan pembayaran misalkan 1 bulan setelah barang datang. Jadi saat 3 hari sebelum jatuh tempo, kita bikin planning. Planningnya itu gak harus dalam konteks tulisannya, tetapi juga planning waktu, planning siapa yang kita kirim, target audiensnya siapa, terus habis gitu eh, isinya itu seperti apa. Jadi misalkan saat 3 hari sebelum jatuh tempo, kita isinya untuk mengingatkan saja. Jadi kayak misalkan 3 hari lagi nanti ada tagihan sekian, tolong dipersiapkan. Nah, menjelang 3 hari sudah jatuh tempo, belum ada pembayaran. Nah, itu konteksnya akan berbeda, dan tentu saja bahasa yang kita gunakan akan berbeda ketika kita cuman memberikan reminder. Nah, gitu ya. Jadi um, all kind of context that you should consider gitu ya. Atau misalkan sekedar, bukan sekedar sih, misalkan kita ingin mengundang meeting eh, apa namanya, supplier atau klien ke tempat kita, ke kantor kita gitu misalkan, untuk I don't know, mungkin review kerjasama, atau misalkan kita ingin menawarkan kontrak gitu misalkan, dan sebagainya.
bisa kita datang ke tempat usaha target kita atau kita mengundang. Jadi macam-macam. Gather information. Ya, itu tadi. Salah satunya adalah eh, kita bisa tambahkan dengan dokumen. Kita bisa tambahkan dengan misalkan kalau kita mengundang, kita bisa tambahkan dengan apa namanya tempat selain tempat ya kayak misalkan agenda. Nah, itu biasanya penting itu agenda. Jadi kita mengundang itu nggak cuman ayo datang ke sini atau bolehkah saya datang ke sana, tetapi agendanya ini. Nah, itu yang kita perlu pertimbangkan juga. Choose medium and channel. Jadi kayak misalkan apakah tulisannya ini berbentuk email ataukah berbentuk cetak gitu. Sekarang jarang banget ya cetak ya. Kalau perusahaan itu jarang banget kalau pakai cetak. All biasanya pakai email. Kalau misalkan sudah beberapa kali berkomunikasi, biasanya bisa pakai WhatsApp, bisa pakai LinkedIn gitu ya. Seringnya sih email dan WhatsApp sih ya. Kalau kalau sekarang, kalau dulu zaman saya belum ada Zoom dan sebagainya, itu kita pakai Skype. Jadi sering banget kita pakai Skype. Tapi sekarang sudah ada WhatsApp bisnis dan sebagainya. Nah, itu the way we use the words in email dengan di WhatsApp tentu saja akan berbeda. Kalau di email um, pakai dear gitu kan ya. Tapi kalau di WhatsApp tentu saja kita nggak usah pakai dear bla bla bla. Langsung kita jelaskan, misalkan kita tanya dulu how are you, terus habis gitu ada waktu nggak mau datang dan sebagainya. Organize the information. Nah, ini sebenarnya terkait sama analyze situation sama gather information. Jadi organize ini kita nggak kayak misalkan tadi contoh konkretnya kita kasih info bahwa ini kita kasih invoice, kita kasih faktur, jatuh temponya sekian. Meskipun informasi itu ada di dokumen, tapi sebaiknya kita apa tekankan juga di isi dari pesan bisnis itu, karena kan we never know ya, kayak kita kadang nggak ngerti apakah eh, dia benar-benar baca atau enggak ya, asumsinya memang dibaca, tetapi kan apa namanya untuk memastikan bahwa yang kita sampaikan dengan dokumen pendukungnya ini sama, ya sebaiknya di pesan bisnisnya pun juga disebutkan isi yang penting dari dokumen tersebut. Nggak usah dijelaskan pembelinya siapa, jumlah barangnya siapa, enggak. Kan biasanya kita kirim dokumen, contohnya tadi faktur, itu adalah untuk memberikan informasi bahwa khususnya nanti kalian jadi akuntan atau bagian piutang ya, itu nanti bisa jadi pendukungnya. Jadi kayak poin-poinnya biasanya jumlahnya sama jatuh temponya kapan. Nah, itu biasanya. Jadi we have to know again situasinya seperti apa, tujuannya maksudnya ya. Terus habis gitu gathering the information bisa kalau misalkan tadi tujuannya untuk eh, memberikan apa namanya dokumen dan juga tagihan, ya kita sebutkan tagihannya berapa sama tanggalnya. Nggak usah kita sebutkan apa, faktur nomor sekian oleh pembelian sekian dan sebagainya. That's too much ya. Kita harus pilih yang tepat. Jadi tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya untuk nagih ya kita apa kita tulis pesan bisnis yang poinnya adalah untuk nagih. Kalau untuk nagih itu kan berarti kita butuh apa jumlah sama waktunya kapan, atau ditransfer lewat apa, apakah giro, apakah transfer, ataukah cek, ataukah apa macam-macam, silakan dipastikan seperti apa. Terus organize, limit your scope, jadi nggak usah terlalu panjang tapi nggak usah terlalu pendek. Saya tipe yang pendek, but I was wrong. Jadi memang ternyata butuh juga we have to know the situation, kayak misalkan ini audience profile yang sebelumnya kita jelaskan, kayak misalkan karakter audiensnya itu seperti apa. Kalau karakter audiensnya itu yang tipe
D dominan gitu misalkan, ya kita mungkin tidak terlalu banyak bertele-tele. Tetapi kalau misalkan auditnya itu tipenya yang yang lebih intimate, nah itu kasih beberapa kata pesan yang lebih seneng diterima oleh orang Jadi kayak misalkan dear-nya, terus habis itu how are you, terus kita cari informasi terakhir kemarin dia misalkan launching produk apa, kita kasih congratulations for your last launching, selamat Pak atas launching produk baru kemarin. Saya yakin usaha Bapak akan lebih maju ke depannya dengan tambahan produk baru kayak gitu-gitu. Tapi beda kalau misalkan karakter orangnya itu untuk I sama S ya, itu biasanya cocoknya kayak gitu. Tapi kalau untuk orang C, orang D, to the point aja. Kayak misalkan kalau memang kita mau ngundang, ya kita to the point. Ada waktu nggak tanggal sekian, agendanya sekian, looking forward to your confirmation. Langsung to the point seperti itu. So we have to know the profile of the audience as well, gitu ya. Karena nanti approach-nya akan berbeda ya. A different audience, different approach. Different audience, different information. Ya, kadang kalau orang C ya kita sampaikan sedetail mungkin. Kayak misalkan beberapa saya pernah ngundang orang C, invitation ya ke pameran dan sebagainya. Itu saya kasih denahnya sekalian gitu. Karena tipe orangnya adalah tipe orang yang detail gitu. Atau misalkan kalau misalkan agendanya itu adalah misalkan tentang apa namanya kontrak kerjasama gitu, misalkan di meeting kontrak kerjasama saya kasih draft kontraknya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi again we have to know who's the audience. Ini penting banget ya siapa audiensnya. Terus adapt to your audience, be sensitive to your audience, using a you attitude, politeness. I'm still not quite sure about the you attitude. Saya sendiri juga nggak begitu yakin you attitude itu kayak gimana ya. Tetapi kalau saya sih, um, I think I prefer to know about the audience profile than the you attitude. Yeah, but it depends again the situation, purpose-nya kayak gimana, politeness. Even if we do something, even if we do something right and the audience is the one who wrong gitu ya, tapi kita tetap polite kayak misalkan eh, kayaknya sebelumnya sudah saya jelaskan kayak misalkan kita menangani klaim gitu ya, klaim ke supplier kita yang ngasih produk ke kita, nggak perlu kita ngomel-ngomel dan sebagainya, tetap kita ngomongnya eh I'm sorry gitu, tapi sepertinya ke pengiriman kemarin ada yang kurang atau misalkan barangnya rusak terus dan sebagainya. Silahkan cek invoice nomor sekian, pengiriman nomor sekian, bla 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 dan sebagainya gitu. So di awalnya kita ya, uh, kita bukan I'm sorry itu maksudnya bukan kita yang salah, tetapi kita mengkonfirmasi bahwa ada barang yang kita terima yang perlu kamu cek gitu. Tetapi kan kita nggak perlu ngomel ya, kita nggak perlu ngomel pun. Nah, ngomelnya Bu masa nggak perlu ngomel? Iya ngomel, tapi ntar gitu. With an elegant words ya, nggak yang ngomel-ngomel gitu nggak. Tetapi saya pernah ngomel dalam arti saya ketika penanganan tahap penanganan klaim tertentu mau nggak mau saya harus tegas gitu karena memang supplier seems like they don't consider it seriously. Jadi saya apa namanya kata-katanya sudah berbeda gitu, pemilihan katanya sudah berbeda. Yang awalnya itu saya cuma minta cek, terus habis gitu hmm, mereka nggak ditanggapi, terus akhirnya saya apa namanya sampaikan dengan bahasa yang lebih kuat kayak misalkan ini ada barang yang sudah rusak di gudang kami yang tidak bisa dipakai, tidak bisa dijual, jadi kami minta perhatiannya dan tanggung jawabnya. Kalaupun itu sudah tidak ditanggapi gitu, kita bilang lagi bahwa kerugian yang kita
tanggung sekarang sekian sekian sekian, dan ini akan jadi pertimbangan kami sebagai pembeli untuk mereview kontrak kita berikutnya dan mereview kinerja supplier dalam audit berikutnya. Jadi kayak ngancem-ngancem tapi modelnya elegan gitu ya. Jadi so again, control with conversational tone, appropriate voice. Jadi nggak perlu ini gimana sih, apa gini, tolong tolong jadi perhatian. Apa yang terlalu, ya mungkin ada beberapa yang lebih prefer seperti itu, tapi in business communication I don't think that's necessary dan nggak profesional kalau menurut saya ya. Jadi eh, seperti itu. Jadi bahasanya memang perlu dipikir, balik lagi kita tujuannya siapa, kita tujuannya apa dan sebagainya. Compose the message. Nah, ini draft perlu apalagi untuk masalah yang penting itu biasanya kami diskusi dulu satu divisi, terus habis gitu saya jelaskan poin yang saya sampaikan nanti ini. Oke, terus habis saya bikin draftnya, direview, kalau perlu direview ya, kalau enggak ya sudah lanjut gitu. Jadi seperti itu, dan uh, itu perlu sih, apalagi kalau misalkan menyangkut klaim, terus habis gitu kerugian atau potensi kerugian yang cukup besar itu biasanya memang perlu kita kita drafting dulu, nggak usah terlalu terburu-buru kirim dan sebagainya. Nah, terus ya kalau sudah, nah ini tahapan mau benar-benar kirim ya. Jadi kayak eh, kontennya ini sudah oke apa belum, poin-poinnya sudah dapat atau belum, terus habis gitu em, informasinya sudah didukung apa termasuk dokumen, terus habis gitu misalkan kronologis dari email sebelumnya. Nah, ini pernah nih saya kronologis dari email klaim sebelumnya itu, enaknya kalau kita email pakai Outlook atau pakai email apapun itu biasanya kan nggak hilang ya. Makanya saya paling seneng itu eh, berkomunikasi tuh lewat email karena nggak akan hilang gitu. Kalau kalau WhatsApp itu bisa hilang, terus habis itu kita sering hapus chat dan sebagainya gitu ya. Kalau email itu nggak akan hilang sampai batas tertentu. Kalau kalau dulu saya kerja di kantor, kita punya prosedur email itu disimpan 3 tahun. Ya, setelah 3 tahun kita pilih mana yang perlu dibuang dan sebagainya gitu. Jadi dalam proses 3 tahun itu kita simpan terus ada di database dan sebagainya. Enaknya Outlook itu seperti itu, dan kita bisa forward lagi dan nggak mungkin hilang gitu ya, dan nggak mungkin hilang, pasti akan tersimpan. Nah, saya selalu seperti itu. Itu pun yang saya praktekkan di kampus gitu kan, karena dan enak juga kalau di WhatsApp itu kan kadang kita, kalau saya tipe yang sering hapus WhatsApp ya. Jadi dokumen apa itu pasti hilang lah gitu. Kalau di email tuh nggak mungkin hilang kecuali kalau memang sudah memorinya habis dan sebagainya. Tapi kan email dokumennya sangat kecil sekali ya. Jadi nggak masalah sih. Ini yang perlu. Dan tentu saja bahasa email dengan bahasa, sekali lagi tadi yang saya sampaikan terkait sama choose medium ini, bahasa email, bahasa WhatsApp itu akan berbeda. So you have to be careful of that. Karena sering saya tuh ngelatih mahasiswa undang pembicara dan sebagainya itu biasanya di sini. Karena akan berbeda nanti bahasanya. Kadang itu mahasiswa masih ngirim undangan gitu aja tanpa subjek, tanpa tanpa isi gitu kan, tanpa kasih regards Anda ini siapa ya. Misalnya nama gitu. Nama itu apa? Panitia kah atau apakah? Ya, nah, itu perlu kita sampaikan. Karena kan sekali lagi yang diundang itu juga perlu tahu identitas Anda, yang nggak cuman bla 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 at misalkan Setia Dewantara gitu misalkan, atau Gmail pun kan tetap orang taunya siapa Anda itu kan nggak dari emailnya, tetapi dari ya perkenalan yang Anda tulis di email tersebut. Proofread kalau perlu ya, macam-macam sekarang banyak yang gratis, ada Grammarly dan sebagainya. Dan terakhir adalah submit the message gitu.
Oke, next. Nah, ini penting ya. Makanya di sini ini mostly ya, tapi again it depends on the situation. Biasanya 50% itu planning, 25% writing, 25% itu completing. Kalau saya sih mungkin it depends on the situation. Biasanya ini 50, ini nggak sampai 50, biasanya ya 25 to 30, ini yang malah justru 50, again tergantung situasi. Kalau yang ini kan tinggal tinggal review aja, tinggal di ACC atau tidak, atau misalkan kalau tim satu divisi ya sudah oke apa belum gitu sebelum benar-benar dikirim. Nah, sekarang planning business message, defining your purpose. Nah, ini detail keterangan yang tadi saya sampaikan ya. Apa tujuannya itu apa gitu. Tujuannya itu kan banyak sekali kasus yang kita perlu tahu sebelum kita benar-benar nulis pesan bisnis ini untuk apa, bisnis message ini untuk apa. Jadi em, kayak misalkan tadi contoh yang saya kasih kasih apa namanya kirim 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 tagihan dengan kirim tagihan dengan mengingatkan bahwa akan ada tagihan dengan menagih itu konteksnya berbeda. Terus misalkan penanganan klaim, misalkan klaim itu kan kita beli ya, kita kan berarti dari kita akan klaim ke penjual perusahaan lain. Ngomong ke penjual, terus habis gitu kita ngomong ke bagian apa akuntannya dengan ngomong ke manajernya tentu akan berbeda. Jadi we have to analyze who are they and what's the situation we are now. Itu yang perlu kita apa cermati ya. Jadi eh, jangan terburu-buru, santai saja. Kalau misalkan, nah kebalikannya, kalau misalkan kita yang terima klaim gimana? Again, itu yang kalau kami dulu ada apa namanya, ada prosedur bahwa email itu jangan kalau bisa dibalas 1 kali 24 jam, apapun emailnya. Kalau misalkan klaim gitu, misalkan ditujukan ke kita, misalkan ada pembeli itu klaim gitu ya dalam jumlah besar, yang harus kita eh, jawab pertama itu adalah minta maaf dulu, tapi meskipun kita belum menelusuri kasusnya seperti apa, kita minta maaf aja dulu. Terus habis gitu kita terakhirnya biasanya saya tulis akan kami eh, telusuri dulu informasinya dan dokumen terkait. Nanti akan kita akan kembali eh, memberikan respon setelah kami menelusuri dokumen, kasus dan sebagainya. Gitu biasanya akan seperti itu. So you have to be realistic. Kayak yang nggak realistik tuh apa ya? Kayak contohnya eh, misalnya kayak ini anak-anak marketing sih biasanya ya, mau jualan ke perusahaan gitu ya, mau jualan ke perusahaan itu kadang kan memang agak susah karena jualan ke perusahaan itu berarti kan tipenya bisnis to bisnis ya. Berarti kan yang kita target itu manajer biasanya, manajer pembelian gitu kan. Atau enggak supervisor pembelian gitu kan. Itu apa namanya, bahasanya tentu akan berbeda gitu. Nah, nggak bisa kita tiba-tiba ngajak meeting gitu, nggak bisa gitu. Tetap kita di awal kita perkenalkan, di email pertama kita kenalan dulu bahwa kita perusahaan ini, kita punya barang ini gitu misalkan. Kecuali konteksnya kita ketemu di pameran Expo Indonesia gitu misalkan, yang kita tahu list apa namanya, list pengunjungnya adalah salah satu atau beberapa dari list pengunjungnya adalah target klien kita. Nah, itu bisa tuh kita ngajak ketemu. Kayak misalkan kami di booth ini, terus habis gitu apakah berkenan kalau misalkan salah satu representatif kami datang ke ibu atau bapak untuk apa networking, ngomongnya networking gitu ya, biasanya nggak kita nggak akan langsung ngomong kita mau jualan dan sebagainya gitu, jadi kita ngomongnya networking. Jadi again, you have to be careful on what situation, who's your audience profile, and what information that you bring to your situation.
Nah, ini penting ya, ini yang tadi saya bilang, identify your primary audience. Ini makanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan saya minta Anda untuk mengenali diri Anda, karena kadang kita merefleksikan diri kita tuh lewat orang lain gitu kan. Nah, sebelum itu gitu, kita kita mesti kenali diri di kita dulu. Kita tahu karakter kita di mana dan kita tahu karakter yang lain itu seperti apa. Jadi ketika kita menghadapi dan profiling ya, jadi sebenarnya bukan judging ya, kita itu bukan labeling, oh orang D itu gini, I gini, S gini, C begini, itu enggak gitu, atau orang introvert, extrovert, atau whatever, any kind of trait personality yang ada sekarang itu sebenarnya bukan untuk labeling, bukan untuk judging dan sebagainya, tapi untuk profiling. Jadi dalam bisnis communication itu mau nggak mau memang kita harus profiling audience ya, bukan untuk menghakimi, enggak, karena approach-nya akan berbeda, pendekatannya akan berbeda. Ya itu tadi, karena kita punya kepentingan tanda petik ya, kita punya kepentingan tanda petik, kita membawa nama perusahaan, kita nggak cuma bawa nama kita, tetapi kita bawa nama perusahaan. So profiling is a good step to know the audience gitu ya. Terus audience size, nah ini juga penting. Kalau misalkan kita ngomongnya ke lewat sosial media atau LinkedIn lah gitu, LinkedIn. Kalau Anda tahu LinkedIn. Nah itu LinkedIn itu uh, se- karakternya akan berbeda ketika kita ke sosial media yang lain gitu, misalkan ke Instagram, YouTube dan sebagainya. Jadi kita mesti tahu karakternya seperti apa ya, seberapa masif atau profilingnya itu, kalau misalkan apalagi untuk pengenalan perusahaan gitu ya, untuk pengenalan perusahaan kita siapa dan sebagainya itu kita harus tahu, eh, kalau misalkan kita nggak tahu satu orang satu-satu gitu ya, kita pakai demografi aja, kayak misalkan demografi, eh, target kita misalkan menengah ke atas di Surabaya dengan menengah ke atas di Yogyakarta, they are totally different ya. Jadi kita mesti tahu juga seperti apa. Itu kalau untuk B2C ya, business to consumer. Jadi perusahaan ke calon pelanggan perorangan. Kalau tadi yang saya ceritakan adalah perusahaan ke calon pelanggan perusahaan juga. Nah, itu juga akan berbeda. Jadi kita harus tahu, kayaknya banyak cerita tentang perusahaan, bukan perusahaan ya, ini ya ya perusahaan sih. Apa jual em, baju kalau nggak salah ya, jual baju eh, di Surabaya, bukan apa apa Malang ya, saya lupa. Ada ceritanya di Malang sama di Jogja. Secara apa status sama. Jadi kayak misalkan targetnya itu eh, perempuan, perempuan umur sekian gitu. Tetapi karakter culture-nya ternyata berbeda ketika di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah. Jadi proses jualannya di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah itu berbeda. Kalau di Jawa Tengah itu masih butuh orang yang ada di tempat. Tapi kalau di Jawa Timur itu itu salah satu cerita dari teman saya yang jualan baju ya. Kalau di Jawa Timur itu biasanya orang nggak banyak orang yang datang, tetapi secara jualan itu kuantitasnya sama, tetapi banyakan itu minta delivery. Tapi kalau di Jogja, Jogja apa Semarang ya saya lupa, pokoknya Jawa Tengah itu tipenya adalah masih banyak orang yang datang ke toko itu. Akhirnya, tentu saja cara penyampaiannya di sosial media untuk memperkenalkan soft launching dari produk baju ini tentu akan berbeda ketika di Surabaya dengan di Jawa Tengah. Nah, again, it depends on how you profile the um, audience ya, gitu. Nah, uncovering audience need. Jadi kita mesti tahu kebutuhannya itu apa. Kayak misalkan kita tadi eh, apa namanya, terima klaim gitu ya, terima klaim. Orang yang terima barang banyak, terus ada masalah,
terus habis gitu ngefek ke produksinya dan sebagainya, tentu mereka akan furious, furious tapi marah lah ya, kita emosi. So di awal jangan defense dulu, kita terima aja dulu. Meskipun nanti misalkan ternyata salahnya ternyata bukan dari kita gitu, misalkan ternyata selama proses perjalanan apa sopirnya kah atau misalkan eh, proses timbangnya itu gimana. Nah, itu ntar, tapi di awal we have to know that in certain situation kebutuhan mereka itu adalah kita minta maaf aja dulu meskipun kita nggak salah, meskipun nanti ternyata setelah ditelusur dokumen, kita telusuri proses pengiriman dari gudang dan sebagainya itu ternyata it's not our fault, tapi di awal kita minta maaf dulu ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, mohon maaf atas um, kerusakan barang yang diterima di gudang ibu, bla 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 dan sebagainya. Kami akan coba telusuri. Mohon diberi waktu berapa. Misalkan kalau saya dulu klaim, kalau klaim kecil itu 2 kali 24 jam harus sudah balik. Kalau misalkan klaim besar itu biasanya 1 minggu. Nah itu tergantung perusahaan seperti apa ya. Tapi kalau saya dulu kalau misalkan maksimal 2 kali 24 jam harus tertangani. Atau misalkan prosedurnya adalah datang gitu untuk inspeksi langsung. Nah, itu seperti apa? Jadi we have to know the needs of the audience. Kalau misalkan kayak apa tadi meeting gitu misalkan ya kita ketemu untuk kontrak gitu. Kita ketemu untuk kontrak. Kebutuhan mereka itu apa sih? Kebutuhan mereka kan mereka diyakinkan bahwa kontrak dengan kita itu oke gitu kan. Kontrak dengan kita itu oke, kita bisa menawarkan apa dan sebagainya gitu. Nah, poin itu yang kita sampaikan di pesan bisnis kita. Tapi kan nanti ketemu kan nanti meeting gitu ya sudah poin-poinnya aja nanti kita agendanya kita ngomong tentang misalkan potensi pasar kalau kita kontrak terus habis gitu kita bisa menyediakan berapa banyak poin-poinnya aja nggak perlu kita sampaikan terlalu detail kecuali balik lagi kecuali audiens kita adalah orang C yang detail banget kasih aja di awal. Tetapi kalau misalkan karakternya orang D dominan mereka hanya butuh diyakinkan kita punya kredibilitas atau enggak, kita tunjukkan kredibilitas kita. Kita sudah kerjasama dengan perusahaan A, B, C yang selama berapa tahun dan sejauh ini tidak ada masalah. Misalkan gitu. Atau misalkan orang yang dia itu kompetitif gitu misalkan. Terus kita bisa ngomong bahwa kalau kita kerjasama, saya bisa apa penuhin kebutuhan bahan bakumu selama sekian tahun dan kamu misalkan bisa produksi tanpa ada proses review apa namanya review persediaan dan sebagainya dalam waktu sekian tahun karena kita bisa ngasih ini gitu misalkan. Nah, itu poin-poin gitu aja. We have to know posisi mereka. Jadi kayak misalkan posisinya itu misalkan bagian pembelian dipegang oleh orang gudang dengan kita bagian pembelian dipegang oleh orang pembelian beneran. Itu akan berbeda gitu. Terus misalkan kalau kita nagih dokumen nagih pembayaran dan sebagainya kan biasanya ke orang akuntan. Orang akuntan biasanya detail banget. Jadi kita kasih poin yang detail gitu. Kita kasih poin yang detail. Misalkan posisinya kita tadi kita nagih ya atau sebaliknya deh kita bayar. Nah, kita bayar terus misalkan wah ini kita nggak bisa bayar saat jatuh tempo nih misalkan gitu atau misalkan telat sehari jangan pas telat baru kita ngomong gitu kan tetapi misalkan 2 hari sebelumnya kita ngomong bahwa eh, akan ada apa eh, misalkan uang yang seharusnya kita bayarkan untuk invoice sekian-sekian kita pakai untuk apa dulu gitu misalkan dan kita dari itu juga nunggu pembayaran dari siapa gitu. Jadi kemungkinan pembayaran ke kamu ke Anda apa untuk invoice sekian-sekian itu akan telat 1 hari dan maksimal menurut informasi bank bla 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 bla. Nah, kita yakinkan seperti itu akan diproses maksimal 12 apa jam 12 pada tanggal sekian. Nah, kita harus orang
akuntan itu kan kepingin kepastian ya, kapan dia nyatet penerimaan kas dan sebagainya. Jadi kita harus pastikan bahwa meskipun telat, telatnya berapa lama. Nah, we have to know that. Fokus. Nah, fokus ini kaitannya tadi balik lagi sama purpose, tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Mengundang kah? Tujuannya untuk eh, apa misalkan networking, sekedar networking dulu, pengenalan tentang perusahaan kita dan sebagainya. We have to know the purpose first and then fokusnya apa. Require information yang tadi saya bilang itu tergantung karakternya, profilnya. Ini sebenarnya fokus juga tergantung semuanya ini sebenarnya tergantung profiling dari audiens sebenarnya. Kadang ya itu tadi audiens tertentu butuhnya seperti apa, posisinya dia seperti apa di gudang. Kalau gudang itu kita pastikan bahwa persediaan itu ada dan datang saat mereka butuhkan. Kalau pembelian, manajer pembelian itu biasanya mereka butuh yang terkait sama efisiensi pengiriman dan biayanya, kosnya. Jadi akan berbeda pendekatannya ketika kita approach bagian gudang dengan bagian pembelian, gitu ya. Selecting the best combination of media and channel. Kadang kita kirim email, terus habis gitu kita ditelepon. Atau misalkan kita kirim email, terus habis gitu kita meeting online gitu. So, tergantung, balik lagi tergantung karakternya seperti apa, profiling audiensnya seperti apa. Karena tipe yang I itu habis dikirim email tuh biasanya seringnya telepon. Itu bos saya banget ya waktu itu. Biasanya seringnya telepon. Terus atau misalkan karakter yang D itu atau karakter C itu karakter D itu nggak suka direct communication. Saya juga termasuk senangnya yang apa non verbal ya, senangnya yang non verbal. Ketemu pun itu yang poin-poin aja. Misalkan kita tinggal tinggal oke, kita tinggal pastikan kontraknya itu berapa lama dan sebagainya, tinggal gitu-gitu doang. Kalau orang C itu biasanya senang ketemu tapi lebih ke eh, memastikan detail-detailnya. Kalau orang I sama S itu senangnya yang verbal, yang langsung. Jadi email itu cuman dokumen pendukung aja, tapi senangnya yang langsung. So again, we have to know who is our audience ya. Nah, ini masih perencanaan unit challenge-nya seperti apa sih kalau kita misalkan email gitu kan screen size sama resolutionnya pemilihan font berapa apa namanya hmm, gede apa besar kecilnya font dan sebagainya. Saya dulu pernah kirim orang Australia, Singapura padahal ya. Mereka senangnya kirim fax dan itu pakai folio dan itu hurufnya kapital semua. So, ya ya nggak apa-apa gitu kan. Eh, Beliau yang bagian saya lupa bagian pembelian tapi I don't know saya lupa itu juga kirimnya fax gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kan eh, kalau saya sih nggak yakin karena saya tuh lebih seneng email. Pun fax itu biasanya saya scan terus habis gitu saya kirim lagi ke beliau gitu lewat email bahwa ini yang kita terima sudah gitu. Karena kadang ya kalau saya sih lebih nyaman pakai digital ya. Dalam arti kalau bisa dua-duanya, tetapi kalau saya lebih digital karena ya itu tadi lebih lebih gampang ditelusurinya, terus habis gitu eh, ya gampang ditelusuri sih. Kadang kalau manual yang kertas apa dan sebagainya itu terbatas oleh arsip apa namanya eh, ya medianya gitu ya. Bandwidth, speed, connectivity, we have to ini ya tahu prosesnya. Makanya kalau kita diskusi di kelas itu sebenarnya ya itu sudah menjadi pertimbangan ya kalau kalau sekarang gitu ya. Makanya saya agak bingung kalau misalkan ada bu saya eh, sinyalnya jelek apa dan sebagainya. Ya itu dipikirkan sebelum terjadi gitu ya, bukan saat proses gitu. Kalau saya sih seperti itu. Dan itu di dunia kerja nggak bisa dipakai ya. Kayak misalkan, oh sinyalnya jelek apa dan sebagainya. That's not a professional excuse gitu.
Ya ya mau nggak mau kita harus terima resikonya. Kalau misalkan pun memang terjadi sinyalnya jelek dan itu tidak akan berimbas ke proses networking, kontrak dan sebagainya, ya kita harus terima resiko intinya gitu. There is no negosiasi itu bukan di negosiasi tentang teknis ya. Negosiasi itu lebih ke negosiasi lebih ke eh, kita kirim itu berapa jumlahnya, terus kita bisa penuhi selama berapa bulan. Kalau misalkan berapa bulan itu biayanya berapa atau harganya berapa. Nah, negosiasi lebih ke substantifnya tapi bukan ke teknis. So, teknis itu not a big deal and should not be a big deal. Jadi kita harus perhatikan itu. Ya, kita latihannya adalah saat diskusi di kelas online ya. Jadi sinyal apa itu ya ya that's your problem gitu ya. Nah, dan itu kalau di bisnis nggak bisa jadi excuse. Ya harus terima resiko gitu. Jadi kontrak atau enggak, jadi bayar atau enggak. Nah kayak gitu-gitu. Resikonya masif ya enggak akan berbeda gitu ya. Kalau kita di kelas gitu saya paling ya akan terima ya ya oke lah paling saya gitu. Tapi kalau di bisnis di perusahaan ya nggak mungkin seperti itu ya. Beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memilih media atau channelnya tentu saja urgensinya. Kalau misalkan harus segera ditangani kayak tadi contohnya klaim gitu dan klien kita itu dekat dengan tempat operasional perusahaan kita ya datang aja nggak apa-apa gitu nggak. Kalau misalkan jauh gitu misalkan beda negara ya mau nggak mau kita perlu apa namanya pertimbangkan tentang biayanya gitu atau formalitinya gitu. Kita mesti tahu juga again different media different uh, planning and writing ya. Audience preference, nah itu tadi yang tadi saya jelaskan. Organizing your information, brainstorming yang tadi saya bilang bisa bisa satu orang atau beberapa orang atau satu divisi tergantung situasinya seperti apa ya. Kayak misalkan apakah memang perlu pertimbangan manajer kah atau kita bisa tangani sendiri kah dan sebagainya gitu. Tergantung culture komunikasi internal perusahaan itu sendiri. Kalau Eh, dulu saya tergantung masalahnya sih. Kalau awal-awal saya nangani klaim itu manajer saya masih belum percaya tentu saja ya. Saya masih beberapa bulan jadi dipantau terus lama-lama enggak sampai setahun saya cukup tahu apa prosedurnya oh nangani klaim itu kayak gini dan sebagainya terus akhirnya ya dilepas-lepas aja. Kecuali kalau klaimnya itu besar kayak misalkan kita kirim 2 kontainer gitu, yang satu kontainer rusak gitu misalkan. Nah itu mau nggak mau harus ada eh, manajer yang turun ya. Sebenarnya saya juga bisa nanganin, cuman biar ya tergantung siapa yang lapor ya. Kalau misalkan yang lapor itu langsung manajernya ya biasanya itu akan langsung ditangani oleh manajer. Sebenarnya bukan ditangani ya, lebih ke dibalasnya responnya itu dari manajer gitu. Jadi ya atau kadang waktu itu direktur gitu langsung ya nggak apa-apa. It depends on the again it depends on the situation. Limiting your uh, nah ini storyteller tour ini tergantung konteksnya. Kalau saya tergantung konteks sih. Kalau saya kayak misalkan ayal-ayalan tanda petik gitu ya, siapa yang salah dan sebagainya. Kalau saya senang pakai kronologi, jadi saya bikin apa namanya tanggal, kolom tanggal, terus siapa yang kirim, poin emailnya apa. Saya bikin poin-poinnya gitu. Terus biasanya kalau kayak gitu nggak berkutik ya, dalam arti semuanya sudah tertelusur dan semuanya sudah saya jelaskan gitu. Jadi ya seperti itu. Atau misalkan klien itu lupa gitu, mintanya apa, ternyata pas datang itu gini gitu ya, berbeda. Atau sebenarnya masalah internal perusahaan mereka sendiri karena terjadi miskomunikasi antara bagian pembelian gudang dan penerimaan gitu, misalkan akhirnya nggak sinkron gitu. Saya komunikasinya ke orang tengahnya gitu misalkan.
Ternyata si orang tengah ini nggak nyampaikan ke bagian atasannya atau misalkan bagian divisi lain, sehingga saat barang datang itu nggak sesuai dengan apa yang diminta oleh manajer pembeliannya gitu misalkan. Ya, ya, karena selama ini saya diskusinya dengan atau saya kontaknya korespondensinya dengan orang tengahnya gitu, misalkan supervisornya, ya saya jelaskan supervisornya. Tapi saat saya terima respon dari manajernya, ya saya tetap minta maaf gitu misalkan. Saya tetap minta maaf, bla 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 bla. Saya kan sekali lagi saya coba telusuri dulu seperti apa dokumennya, bla 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 dan sebagainya. Tapi saat saya balas itu ke manajernya tetap dan saya sisi orang yang selama ini saya koresponden. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi enaknya email tuh kayak gitu karena terrekord semuanya ya kalau saya seperti itu. Tapi ini storyteller again tergantung karakternya. Kalau misalkan karakternya orang D itu biasanya nggak seneng pakai kayak gitu-gitu. Poinnya aja apa kalau orang C seneng sih kayak gitu seperti itu. Kalau orang I itu jangan dikasih banyak data. Intinya, eh, nah kalau untuk menjelaskan hasil telusur kita bagaimana nih kalau untuk orang I? Kita bikin rangkumannya aja, kita attach, tapi di isi emailnya itu nggak perlu kita ceritakan apa isi dari dokumennya. Kita jelaskan bahwa selama ini poinnya secara garis besarnya aja. Selama ini kita diskusi dengan bagian supervisor, misalkan supervisor pembelian gitu misalkan atau supervisor gudang gitu misalkan dengan konfirmasi bahwa barang datang sekian, eh, kode yang sekian dulu gitu misalkan. Karena kita nggak ngerti tuh, nggak diinfo tentang kebutuhan produksinya mereka gitu misalkan. Jadi mulai tanggal ini sampai tanggal ini kita cuma diskusi tentang itu, kita kirim dan approve. Sudah itu. Nah, kami mohon maaf, kami tidak menerima informasi bahwa kebutuhan produksi tanggal sekian itu adalah ternyata bahan baku yang ini gitu misalkan. Nah, tetap kita yang mohon maaf meskipun sebenarnya kesalahannya adalah dari mereka, tetapi we have to be professional, I guess. Ya, dengan mungkin itu ini yang tadi dimaksud dengan you attitude itu tadi. Ya, jadi seperti itu. Nah, choosing approach ini tergantung karakternya tadi yang saya bilang, apakah karakternya orang D, orang I, orang S. Kalau orang I sama S itu seneng yang dipuk-puk dulu gitu ya. Minta maaf dulu uh, atas ketidaknyamanan ini. Terus kami yakin proses produksi Bapak terhambat. Nah, kayak gitu-gitu. Ya nggak apa-apa, kita berempati dulu gitu kan, baru kita poinnya apa. Tetapi kalau orang D to the point langsung dir bapak ini atau dir ibu ini atau dir siapapun namanya, eh, melanjutkan proses penelusuran klaim bla 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 bla. Nah, langsung kita jelaskan langsung to the point itu aja. Jadi different profile, different approach, and different content of the message gitu ya. Nah, ini penting outlining your content. Kadang kita, eh, apalagi kalau saya nulis sama orang itu kadang got carried away, maksudnya kebawa gitu ya. Akhirnya nulis kebanyakan gitu. Tapi mereka senang-senang aja sih. Orang itu senang senang yang dipupuk, dikasih cerita gitu. Meskipun bentuknya tulisan. Nah, seperti itu. Storytelling teknik tadi yang sebenarnya kalau menurut saya bukan storytelling, more like kronologi ya. Eh, Kasih kronologi yang pas gitu. Nah, sekarang writing-nya. Using the you attitude yang tadi saya bilang. Apa kita, eh, menurut saya ini lebih ke empati gitu ya. Empati itu kita tahu posisi audiens itu seperti apa. Kebutuhannya apa yang tadi saya bilang. Jadi kita posisikan kita dalam posisi mereka gitu ya. Tapi itu tadi, we have to know their needs, we have to know sebelum kita tahu kebutuhannya mereka, kita harus tahu karakternya mereka seperti apa, posisinya mereka di mana, background. Berarti kalau posisi orang akuntan, orang pembelian, orang gudang, terus orang penjual atau misalkan target, eh, apa bisnis target apa bisnis kita itu akan berbeda gitu ya.
Maintaining standard of etiquette yang tadi saya bilang, meskipun kita ngomel apa dan sebagainya, tetap use the professional words ya, pakai bahasa yang profesional, pakai bahasa yang elegan gitu. Meskipun kita menekan, tapi eh, jangan kayak misalkan tekanan tadi yang saya bilang, kayak misalkan kok nggak ada respon gitu saat kita klaim dengan jumlah besar gitu ya, kita bilang bahwa kita nekannya adalah gini, eh, mohon maaf gitu deh, meskipun kita yang benar tapi kita tetap mohon maaf ya, mohon maaf, setelah proses kami korespondensi selama 1 minggu dan tidak ada jawaban, eh, kasus ini atau hal ini akan kami jadi pertimbangan untuk eh, mereview kinerja supplier yang tadi saya bilang. Terus habis gitu kayak misalkan akan kami jadikan temuan dalam audit kami, dan salah satunya adalah kita apa unggah dalam website kami gitu misalkan. Jadi kita tahu itu sebenarnya kan ngancem ya, tetapi ngancemnya itu elegan gitu loh. Jadi harus tahu itu. Using bias free language. Nah, ini depends. Kalau menurut saya ini depends, tergantung karakter orangnya seperti apa. Balik lagi. Kalau orang I itu memang senang yang agak-agak ambigu gitu, orang S itu juga senang-senang yang agak ambigu, tapi orang C, orang D itu yang to the point. Tek-tek gitu. Um, Kalau orang D itu nggak perlu yang tadi kami pertimbangkan, langsung kita bilang bahwa kami eh, sangat apa kecewa gitu, bilang aja kayak gitu, kami sangat kecewa dengan proses penanganan bla bla bla, mohon perhatian untuk berikutnya, atau misalkan kami berikan waktu sekian, berapa kali 24 jam gitu misalkan, sebelum kami eh, putuskan hal ini menjadi temuan audit kami yang selanjutnya akan kami unggah dalam website kami gitu misalkan. Itu kan sebenarnya ngancem, tetapi caranya itu berbeda gitu karakternya. Tetapi kalau untuk orang I itu kita harus mesti ya empathize, berempati dulu, meskipun sebenarnya mereka yang salah, tapi kita harus tahu mereka ini sebenarnya tahu kok salah, tetapi mereka nggak nyaman di posisinya. Mungkin mereka sedang berdiskusi juga dalam apa namanya perusahaan mereka dan sebagainya. So we have to give the benefit of the doubt ya, apa-apa ya, itu tadi. Tapi ya tetap kita tegas ya, kita tetap tegas. Jadi harus balance. Ya agak susah memang, tapi ya lama-lama kita akan tahu kok. Oh, karakter orang kayak gini tuh harus tegas. Kalau orang kayak gini tuh harus dipupuk dulu. Oh, orang kayak gini tuh seneng yang basa-basi dulu. Kita akan tahu. Ada thing we audience building strong relationship, ini penting ya. Establishing your credibility. Jadi meskipun kita apa mungkin basa-basi karena audiens kita orang I, orang S gitu misalkan. Tapi kita harus again, kita tuh merepresentasikan, bukan representasi diri sendiri tetapi perusahaan. So we have to know that gitu. Jadi apa yang kita omongkan tuh sebenarnya perwakilan dari apa yang disampaikan oleh perusahaan. Jadi kita harus bawa tuh uh, image perusahaan, dan kredibilitas kita sebagai posisi tertentu. Kayak misalkan kalau saya waktu itu awalnya saya jadi kok logistik koordinator ya, saya harus membawa membawa kredibilitas itu bahwa saya memang harus organize, saya harus memastikan bahwa pengiriman itu apa dan sebagainya. Kalau misalkan saya sudah waktu itu saya ganti jadi ke sistem analis, ya saya harus bangun kredibilitas saya. Jadi kayak misalkan ketika saya diskusi dengan programmer gitu, saya harus mewakili perusahaan bahwa apa yang kami minta itu pengennya ini gitu. Kita punya dasar kok minta ini. Jadi ketika programmer itu kayak nyari gampangnya gitu ya, sudah kamu pakai ini aja yang sudah aku buatin. Nah, itu kita harus take a stand. Soalnya dalam arti kita harus tegas. Loh enggak, itu enggak memenuhi kebutuhan proses ini, tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan semuanya. Nah, itu itu juga apa? Sekali lagi kita mikirnya bukan kebutuhan kita sebagai individu, atau kebutuhan kita di posisi tertentu, tapi kebutuhan perusahaan atau
paling kecil kebutuhan dari divisi kita lah gitu. Projecting, nah tadi yang tadi saya bilang, projecting your company's image. Jadi again, untuk bisnis komunikasi ini kita apa bendera, kita tuh selalu bawa bendera gitu ya, kita selalu bawa bendera perusahaan. Makanya di email, tulisan dan sebagainya itu deskripsi kita biasanya tulisannya, kalau saya sih nulisnya ya, nama, terus regards, nama, terus habis itu posisi saya, terus di bawahnya itu biasanya logo perusahaan kah apa dan sebagainya. Itu salah satu. Controlling your style and tone. Nah, yang tadi contoh-contoh tadi sudah saya jelaskan kapan kita pakai plain language, kapan kita pakai active atau passive voice, kapan kita proses basa-basi tapi verbal atau bahkan basa-basi tapi non verbal itu seperti apa gitu. Jadi again, uh, pertama tujuannya apa, situasinya seperti apa, kita berbicara dengan siapa, kebutuhannya mereka itu apa, atau kebutuhan kita kayak apa gitu ya. Konotasi, denotasi kita mesti tahu seperti apa. Kayak tadi tahapan, misalkan nggak direspon selama berapa lama yang seharusnya direspon, ya mau nggak mau kita memang harus tegas tapi dengan bahasa yang elegan. Berbeda kayak misalkan kita eh, justru kita posisinya yang salah tuh, misalkan kita posisinya salah, oh ya ternyata kemarin salah kirim, atau misalkan oh ternyata apa ada barang yang rusak saat proses pengangkutan dan sebagainya, ya kita harus profesional, nggak usah ini apa namanya, nggak usah menghindar terus habis gitu eh, defensif gitu ya. Kalau misalnya salah ya kita kasih pilihan, mohon maaf atas pengiriman yang salah, bla bla bla, dan sebagainya. Kami punya pilihan, pertama akan kami ganti di pengiriman berikutnya, atau kita kembalikan eh, nominalnya, atau misalkan apa seperti apa. Nah, kita kasih solusi, kita kasih pilihan gitu ya. Abstract and concrete words yang tadi saya bilang, kapan kita mesti pakai kata-kata yang basa-basi dulu, kapan kita pakai kata yang tegas, itu tergantung situasi dan siapa. Ya. Finding words that communicate well, jangan terlalu ambigu. eh eh, purpose-nya gitu ya, apa balik lagi ke purpose-nya, seperti apa tujuannya, kita mau apa. Tapi ya jangan terlalu ini ya, jangan terlalu to the point kayak misalkan nagih. Kalau dulu awal-awal saya tuh bikin email nagih pembayaran itu to the point banget. Eh, apa please arrange payment untuk invoice sekian gitu, gak ada basa-basinya gitu. Ternyata setelah berjalannya waktu diberi feedback oleh direktur saya, terus habis gitu saya memahami karakter orang ini senangnya yang kayak gimana dan kayak gimana. Even akuntan sendiri itu senang, kadang itu beberapa klien yang bagian akuntan dan bagian finance itu senang diajak basa-basi dulu gitu. Jadi ya again kita harus tahu siapa mereka. Profiling ya. Choosing from four type of sentence, ini ya tadi macam-macam ya, apakah kita pakai passive voice, active voice. Kalau Indonesia itu sebenarnya senang yang pasif, tapi menurut saya tergantung siapanya. Profiling itu again penting banget gitu. Kadang orang yang D itu senangnya pakai active voice, jadi kayak meskipun kita ngirimnya nama, tetapi kita ngomongnya we ya, kami ya, nggak bukan saya, karena kita kan bagian dari perusahaan ya. Jadi kita ngomongnya we gitu. Atau kadang ya orang I itu senangnya yang beberapa itu karakter orang itu senang yang passive voice gitu. Jadi kayak misalkan um, kasus ini telah ditangani, ya kayak gitu. Padahal kan sebenarnya uh, kita telah menangani kasus ini kan bisa gitu ya. Jadi karakternya berbeda. Tapi kalau bahasa komunikasi bisnis itu seringnya kalau saya beda sama akademik ya. Kalau bahasa bisnis itu biasanya pakai active voice. Jadi kayak kami bla bla bla, mohon Bapak dapat. Nah, langsung kalau kita targetnya audiens tertentu, kita nggak pakai kata ganti. Jadi ya langsung Bapak atau Ibu, you. Nah, itu langsung seperti itu. Key thoughts poinnya tadi apa ya, outline-nya. Creating elements of a paragraph. Nah, ini penting.
kadang kita terlalu banyak nulis, terus habis gitu nggak kepisah-pisah. Seharusnya ada beberapa yang perlu dipisah, kayak misalkan poinnya, kayak misalkan di awal itu cuman kalau orang D itu kan selalu saya bilang orang D itu to the point. Jadi ya melanjutkan penanganan klaim bla 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 bla. Tahapan kami adalah 1, 2, 3. Mungkin nggak perlu banyak paragraf. Tetapi kalau misalkan orang yang C yang detail itu senang yang poin-poin yang misalkan poin A itu menjelaskan tentang tahapan klaim kita seperti apa. Poin B informasinya yang mendukung penanganan klaim ini seperti apa. Poin C itu solusinya apa gitu. Jadi tergantung itu. Orang I nggak suka itu. Orang itu pokoknya senang dipuk-puk. Dalam arti senang yang basa-basi tanda petik ya. Jadi bilang aja bahwa kita sekarang prosesnya sampai tahap ini, mohon ditunggu sampai sekian waktu gitu, nanti kami kabari kembali. Sudah itu aja cukup. Yang penting kita empathize kalau orang I sama S tuh ya. Mohon maaf Bapak atau Ibu, kami tahu bahwa masalah ini menghambat proses produksi Bapak. Eh, Mohon kesediaannya untuk menunggu bla 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 dan sebagainya. Jadi mereka senang yang empathize gitu, yang dikasih, yang kita tahu bagaimana perasaan mereka gitu. Itu orang I sama S, tapi orang D sama C nggak usah terlalu banyak itunya gitu. Kita kita update aja poin to the poinnya apa gitu. Nah, ini develop each paragraph itu tadi di awal tergantung outline-nya tadi ya, brainstorming-nya itu apa gitu. um, Prioritize information. Nah, ini balik lagi tergantung karakternya orangnya. Untuk orang I itu kasih aja dokumen, tapi poinnya itu kita sampaikan yang tadi. Tapi kalau orang C itu isi dari dokumennya itu ya ditulis di email dan di dokumen. Orang C itu detail banget. Jadi harus lengkap, selengkap-lengkapnya. Orang D poinnya aja sama kayak orang I, tapi kalau orang I itu karakternya di awal itu apa, di isian email itu kita uh, memposisikan kita di mereka, empathize tadi ya, berempati. Tapi kalau orang D itu yakinkan bahwa kita seperti ini, tahapannya seperti itu kalau penanganan klaim. Kalau misalkan orang D itu akuntan gitu misalkan, dan kita telat bayar, kita yakinkan mohon ditunggu jam sekian akan diproses oleh bank kita. Mohon maaf atas keterlambatannya. Sudah selesai. Gitu. Yang penting mereka tahu bahwa kita akan proses bayar. Gitu. Intinya seperti itu. Kalau PDKT marketing kayak gimana kalau orang D? Ya, poinnya aja gitu, poinnya aja. Kita punya kredibilitas oke, pengalaman kita sekian. Kalau kamu mau, kami akan mengundang Bapak atau Ibu dalam meeting ini, atau kami, kalau Bapak Ibu bersedia, kami akan datang ke eh, perusahaan Ibu. Nah, kayak gitu, poinnya aja gitu. Nah, kalau orang I seperti apa? Nah, orang I PDKT-nya kalau untuk marketing akan berbeda gitu. Kita misalkan kita bawa dia sebagai posisinya dulu. Bapak apa apa kami yakin dengan pengalaman Bapak bla 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 kami bisa menjalin, nah kayak gitu-gitu. Jadi kita posisikan dia, kita diumbul-umbul dhisik ya gitulah intinya ya. Eh, Again, ini semua nanti akan latihan poinnya tadi ya, tadi yang saya bilang ya, eh, tujuannya apa, orang profilingnya seperti apa, kebutuhannya apa gitu ya. Nah, ini kalau completing ini ya sudah, ini apa, tinggal kirim sebenarnya, ini bagian akhir dari nulis ya. Jadi eh, s- misalkan tadi dibagi beberapa paragraf, kita pastikan kita baca lagi, jangan langsung dikirim. Kita baca lagi dan posisikan kita di orang yang mau kita kirim. Jadi, pesan bisnis itu paham nggak sih dengan tulisan kita? Sudah nangkep nggak sih tulisan kita? Baca lagi. Nah, itu yang penting ya. Ini juga berlaku kalau kalian bikin paper dan sebagainya itu ya. Itu baca lagi. Apa yang kalian tulis tuh baca lagi. Posisikan Anda sebagai orang yang sebagai audiensnya. Ketika baca, paham nggak? Gitu. Kira-kira paham nggak? Nah, itu yang penting ya. Kadang kita nulis terus habis itu lupa apa yang
tujuan awalnya seperti apa, terus habis gitu kita nggak lihat dari sisi audiensnya. Nah, itu yang penting ya. Jadi, kalau kita nulis, jangan lupa dibaca lagi, habis gitu pahami, sudah paham apa belum, kira-kira bisa dipahami nggak poin-poin dari tujuan kita nulis ini, pesan bisnis ini. Kalau dipahami, oke, kirim. Kalau enggak, ya apa namanya, kita perlu review lagi gitu ya. White space, margin and justification ini penting. Jadi white space aja nggak usah, bisnis itu nggak usah kebanyakan background yang apa gitu, nggak usah ya. Ya sudah, plain aja. Yang penting poinnya gitu. eh Kalau saya sih lebih ke font, lebih ke apa, dokumen kayak gitu-gitu sih. Kalau saya typeface-nya atau type style-nya gitu. Jangan pakai Times New Roman ya. Eh, please don't use it kalau di bisnis ya. Setidaknya Arial, Calibri gitu-gitulah yang lebih uh, nyaman untuk dilihat gitu. Designing, nah ini untuk yang apa, mobile gitu akan berbeda dengan yang di email, karena mobile kan sekali lagi space-nya kecil gitu kan, terus habis kita harus jelaskan poinnya seperti apa, atau kalau perlu, makanya kalau saya di Spada itu kan kalian seringnya baca lewat mobile, jadi ada poin-poin tertentu yang saya bold gitu. Nah, itu salah satunya sebenarnya untuk memastikan bahwa apapun media yang kalian gunakan itu poin dari eh, apa yang saya tulis itu kena ke kalian. Ya, meskipun pasti ada beberapa yang masih belum baca atau nggak mengenali itu, ya itu akan tetap menjadi resiko. Tetapi itu pasti akan jadi pertimbangan saya ketika saya menulis gitu ya. Nah, begitu juga kalau kalian menulis di mobile gitu. Itu akan berbeda dengan nulis email, karena nulis email dibuka di handphone sama nulis email dibuka di apa, laptop atau komputer tentu akan berbeda. Jadi again, poinnya yang pasti harus ada semua. Apakah perlu di bold, ataukah perlu dikasih warna, ataukah subjeknya perlu dikasih tambahan tulisan kayak misalkan di awal pembayaran invoice sekian. Kalau misalkan telat, kita kasih eh, kok telat, belum telat misalkan menjelang gitu, kita kasih reminder, ya kita tulis reminder gitu. Kalau misalkan telat, kita tulis important. Telat lagi, kita tulis urgent. Kayak gitu-gitu. Itu memang apa, nggak apa-apa itu ditulis ya, itu bagian dari. Tapi jangan-jangan belum telat tapi ditulis important gitu, ya nggak usah gitu. Tulis aja reminder gitu. Terus habis gitu pas jatuh temponya kita tulis apa, masih reminder. Tapi kalau telat kita tulis important. Kalau telat banget kita tulis urgent. Nah, kayak gitu. Proofreading jangan lupa. Meskipun bahasa Indonesia ya. Kadang nulis bahasa Indonesia pun itu kita nggak nggak pas gitu, kayak SPOK-nya itu nggak pas gitu, subjek, predikat, objek, eh, keterangan. Nah, itu selalu ingat itu ya. Jangan lupa ada, harus dikasih subjek, jangan lupa harus dikasih eh, objek, predikat. Kalau di bahasa Inggris kan yang namanya kalimat itu setidaknya ada subjek sama verb ya. Nggak harus ada objeknya. Nah, sebenarnya sama di Indonesia. Di Indonesia kan subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, setidaknya ada subjek sama, tapi jangan sih, kalau Indonesia subjek SPOK itu kayaknya penting ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Em, saya beberapa beberapa hari lalu nge-review kuesioner, itu juga kuesioner bahasa Indonesia, itu juga nggak pas gitu susunannya. Jadi akhirnya ketika audiens ya, saya kan sebagai audiens ya, akhirnya juga maksudnya apa kan gitu. Again, jangan, kalau bisa yang seperti itu dihindari, harus harus jelas gitu. Eh, Meskipun kita ingin basa-basi gitu misalkan, tetapi harus jelas kayak tadi contohnya. Selamat Bapak atau Ibu atas launching produknya, kami sangat berharap dan kami mendukung proses kesuksesan perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, itu kan jelas subjek, predikat, objek. Meskipun sebenarnya konteksnya basa-basi, tetapi tetap harus ada
susunan kalimat yang baik ya, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jangan lupa cost-nya, time-nya, convenience-nya, security sama privacy. Security sama privacy again paling enak kalau di email daripada di media sosial karena we never know mereka. Kalau email tuh kan ada apa ininya ya, apa kayak namanya, eh, ada security check-nya gitu loh. Kalau apalagi kalau kita pakai domain tertentu itu biasanya tahapannya itu lebih, kalau kalau bukan yang dikenali atau misalkan bukan dari email yang domain perusahaan atau bukan email dari domain yang uh, official, itu biasanya kalau di email perusahaan itu masuk ke eksternal. Nah, kalau masuk ke eksternal itu biasanya akan dikasih tahapan berikutnya, kita diminta review dulu apakah itu lewat apa di blok ataukah di delete ataukah kita masukkan ke inbox kita. Nah, itu enaknya kalau email tuh seperti itu. Nah, tapi kalau WhatsApp tuh kan kadang kita nggak ngerti ya. Kayak misalkan kita kirim invoice ke WhatsApp tuh bahaya kalau menurut saya. Karena nanti kita nggak tahu itu di-share kemana atau dan sebagainya gitu kan. Kalau menurut saya sih, ya tapi kita kan nggak bisa menghindari Bu kalau misalkan itu dikirim kemana-mana. Ya ya nggak apa-apa, itu biarkan itu jadi resiko mereka. Tapi kita tetap eh, apa komunikasi media utamanya itu di email kalau saya sih ya. Jadi ya itu tadi, kadang misalkan nih mereka kirim mereka kirim bukti pembayaran gitu misalkan. Misalkan atau bukti pembayaran bayar 50% gitu misalkan nih ya. Misalkan 50% lewat WA. Kalau saya biasanya saya konfirmasi lagi lewat email. Terima kasih atas pembayaran 50% yang diproses pada tanggal sekian, invoice sekian. Tujuannya apa? Kan kita nggak ngerti ya. Nanti itu apakah siapa tahu berikutnya kita loh yang 50% kita juga sudah bayar kok gitu misalkan, tapi kehapus nih di WhatsApp. Nah, you never know gitu kan, ada resiko seperti itu. Nah, itulah tujuannya email. Jadi bilang bahwa setiap dokumen yang masuk ke kami akan kita konfirmasi kembali lewat email. Ketika kami tidak ada konfirmasi lewat email, berarti kami belum menerima pembayaran sisanya kayak gitu. Jadi itu prosesnya ya. Tapi memang secara waktu akan kurang cepat gitu. Tapi sebenarnya kayak lagi tergantung purpose-nya. Purpose-nya itu seperti apa. Kalau menurut saya lebih apalagi eh, bahasa bisnis ya, komunikasi bisnis itu paling enak pakai email sebenarnya. Oke, itu saja selesai. Nanti akan ada tugas dan latihan bagaimana membuat pesan bisnis. Semoga bermanfaat. Kita latihan terus. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Bisa lewat grup di Sepada ataupun di grup WhatsApp. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.